Langit di atas langit Pekalongan sore itu tampak seperti memar yang membiru. Awan abu-abu menggantung rendah, seolah-olah beban dunia ini terlalu berat untuk dipikul oleh atmosfer. Di sebuah sudut gang sempit yang hanya bisa dilewati satu motor, berdirilah sebuah rumah berdinding papan yang sudah banyak lubangnya. Di sanalah Evi, seorang gadis berusia 22 tahun dengan kecantikan alami yang tersembunyi di balik baju daster kusamnya, sedang terpaku menatap selembar kertas di atas meja kayu yang miring. Kertas itu bukan surat biasa. Itu adalah surat penyitaan. Stempel merah di atasnya seolah-olah berteriak, mengumumkan bahwa dalam waktu 3 hari, satu-satunya tempat mereka bernaung akan diambil paksa oleh Ban. Evi, apa yang harus kita lakukan, nak? Suara parau itu memecah keheningan. Evi menoleh. Mak Aminah duduk di kursi bambu dengan mata yang sembab. Wanita itu tampak 10 tahun lebih tua dari usia aslinya. Rambutnya yang memutih berantakan, dan tangannya gemetar hebat. Di kamar sebelah, terdengar suara batuk yang kering dan menyakitkan. Itu adalah suara bapak, yang sudah 3 bulan ini hanya bisa terbaring lemah karena pembengkakan jantung. Jangan menangis, Mak. Evi sedang berpikir. Jawab Evi pelan. Meski di dalam dadanya, jantungnya berdegup kencang seperti genderang perang. Evi berjalan menuju jendela. Di luar, tetangga-tetangga sedang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Ada aroma batik yang sedang direbus, aroma khas Pekalongan. Namun bagi Evi, aroma itu kini terasa menyesakkan. Ia pernah bekerja di pabrik batik, namun upahnya yang hanya beberapa puluh ribu sehari tak akan pernah cukup untuk membayar utang bank yang mencapai ratusan juta. Apalagi untuk biaya operasi jantung bapak yang menuntut angka 150 juta rupiah dalam sekejap. Utang bapak untuk biaya sekolahmu dulu, untuk makan kita saat pabrik tutup, semuanya menumpuk. Enam. Mak merasa gagal jadi orang tua. Isak Mak Aminah lagi. Evi mendekat, berlutut di depan ibunya, dan menggenggam tangan yang kasar itu. Mak tidak gagal. Keadaan yang jahat pada kita. Tapi Evi tidak akan biarkan bapak pergi begitu saja. Evi tidak akan biarkan kita tidur di pinggir jalan. Saat itulah, ponsel jadul milik Evi bergetar di saku dasternya. Sebuah pesan masuk dari Pak Dharma, seorang calo tenaga kerja yang dikenal, bermain di jalur khusus. Evi sudah menghubunginya 3 hari yang lalu setelah mendengar desas-desus bahwa ada pekerjaan di luar negeri yang bisa menghasilkan uang miliaran dalam waktu singkat. Evi, kontraknya sudah siap. 10 juragan itu sudah setuju dengan profilmu. Jika kau berani, datang ke ruko di depan terminal malam ini jam 8. Jangan bawa siapa-siapa. Ingat, ini bukan kerja jadi babu. Ini kerja jadi ratu. Tapi harganya mahal. Evi menelan ludah. Ia tahu apa arti harga mahal itu. Pak Dharma sudah menjelaskan secara kasar. Evi akan disewa oleh sekelompok pria kaya di Arab Saudi untuk mengandung anak-anak mereka. Bukan 1, tapi 10. Dan 1 nyawa yang ia lahirkan akan dihargai 10 miliar rupiah. Sebuah angka yang bagi orang seperti Evi, terasa seperti dongeng dari planet lain. Malam pun tiba. Dengan alasan ingin membeli obat untuk bapak, Evi keluar rumah. Ia berjalan menyusuri kegelapan gang, menghindari genangan air rob yang mulai naik merendam jalanan. Di depan ruko yang remang-remang, Pak Dharma sudah menunggu di dalam mobil sedan hitamnya. Masuk, Enam. Perintah Pak Dharma. Evi masuk dengan perasaan was-was. Di dalam mobil, Pak Dharma menyodorkan sebuah map tebal. Baca ini baik-baik. Ini bukan kontrak kerja biasa. Ini kontrak penyerahan rahim. Kau akan dibawa ke Riyadh. Di sana, kau tidak akan menyapu, tidak akan mengepel. Kau akan tinggal di istana. Tapi, kau akan menjalani prosedur medis untuk mengandung anak dari 10 pria berbeda secara bergantian. Evi merasa mual seketika. 10 pria, Pak? Secara bergantian? Apakah itu lewat hubungan? Pak Dharma tertawa kecil. Suara tawanya terdengar seperti gesekan amplas. Zaman sudah canggih. Enam. Ada yang lewat prosedur medis. Ada yang menuntut cara alami. Itu tergantung permintaan juragan. Tapi dengar, 1 anak 10 miliar.
Kalau kau bisa selesaikan 10 anak dalam 10 tahun, kau pulang ke Pekalongan membawa 100 miliar. Kau bisa beli seluruh kecamatan ini kalau kau mau. Evi terdiam. 100 miliar. Ia membayangkan Bapak yang bisa dioperasi oleh dokter terbaik di dunia. Ia membayangkan Mak Aminah yang tidak perlu lagi memburuh cuci. Ia membayangkan dirinya tidak perlu lagi memakai baju robek dan makan nasi aking. Tapi bagaimana dengan anak-anak itu nanti? Pak, mereka anak saya juga. Tanya Evi dengan suara yang hampir menghilang. Di atas kertas, mereka bukan anakmu. Mereka adalah ahli waris para juragan itu. Kau hanya tanah, tempat mereka menanam benih. Begitu lahir, putus hubungan. Kau tidak boleh mencari mereka, dan mereka tidak akan tahu siapa kau. Kalau kau setuju, tanda tangan di sini. Malam ini juga, uang muka 500 juta akan saya transfer ke rekening makmu untuk biaya operasi bapakmu. Mendengar kata 500 juta, pertahanan Evi runtuh. Itu adalah jumlah yang bisa menyelamatkan nyawa Bapak besok pagi. Saya butuh jaminan bahwa keluarga saya aman, kata Evi tegas, mencoba menguatkan harga dirinya yang mulai terkikis. Jaminannya adalah nyawa saya. 6. Para juragan itu orang-orang terhormat di negaranya. Mereka hanya butuh keturunan karena istri-istri mereka mandul. Kau dipilih karena kau masih suci, sehat, dan cantik. Kau adalah aset berharga bagi mereka. Evi mengambil pulpen dengan tangan yang sangat dingin. Pikirannya melayang ke masa kecilnya, saat ia bermain di pantai dan bercita-cita menjadi guru. Cita-cita itu kini harus dikubur sedalam samudera. Ia menandatangani lembaran-lembaran itu satu persatu. Setiap goresan tinta terasa seperti sayatan di hatinya. Pilihan yang cerdas. Evi, besok pagi, paspormu selesai. Lusa, kau terbang ke Riyadh. Ucap Pak Dharma puas. Evi keluar dari mobil dengan perasaan kosong. Ia berjalan pulang dengan langkah gontai. Sesampainya di rumah, ia melihat Mak Aminah sedang menyuapi Bapak bubur encer. Mak, panggil Evi pelan. Iya, Nak, mana obat Bapak? Evi mendekat dan memeluk ibunya dari belakang. Ia menangis tanpa suara, membiarkan air matanya jatuh ke bahu ibunya yang kurus. Obatnya akan datang besok. Mak, uangnya sudah ada. Evi akan pergi jauh sebentar lagi. Jangan tanya kemana. Jangan tanya bagaimana. Cukup doakan Evi supaya tetap kuat. Mak Aminah tertegun. Ia merasakan ada sesuatu yang hilang dari diri anaknya. Sesuatu yang disebut keceriaan masa muda. 6. Kau tidak menjual dirimu, kan? Evi menghapus air matanya dan tersenyum paksa. Senyum yang paling menyakitkan yang pernah ia buat. Evi hanya menjemput nasib. Mak, demi kita semua. Malam itu, di bawah temaram lampu minyak karena listrik mereka sudah diputus, Evi mulai mengepak satu koper kecil. Ia tidak membawa banyak barang, hanya sepotong mukena dan foto keluarga mereka yang sudah kusam. Ia tahu, mulai malam ini, identitasnya sebagai Evi si gadis pesisir telah mati. Yang akan berangkat ke Arab Saudi adalah sebuah bejana bernilai miliaran rupiah. Seorang wanita yang akan mengorbankan rahim dan seluruh kasih sayangnya demi tumpukan kertas berwarna merah yang disebut uang. Di kejauhan, suara ombak laut utara terdengar menghantam tanggul. Seolah-olah alam pun ikut meratapi keputusan besar yang diambil oleh seorang gadis demi baktinya pada orang tua. Perjalanan menuju neraka yang berlapis emas itu pun dimulai. Pesawat Boeing 777 itu membelah awan dengan tenang. Namun di dalam kabin kelas bisnis yang super mewah, jantung Evi berdegup layaknya mesin pacu yang rusak. Ini adalah pertama kalinya ia menginjakan kaki di atas burung besi, dan langsung berada di kursi kulit yang bisa merebah rata. Namun, sampahnya non-alkohol dan hidangan kelas dunia yang tersaji di depannya sama sekali tak menyentuh lidahnya. Pikirannya tertinggal di sebuah rumah sakit di Semarang, tempat bapaknya sedang dipersiapkan untuk meja operasi berkat uang muka dari Pak Dharma. Nona Evi, silakan dipakai cadarnya. Kita hampir sampai. Bisik seorang wanita keturunan Arab Indonesia yang ditugaskan mengawalnya. Evi menurut. Saat kain hitam itu menutupi wajahnya, ia merasa identitasnya benar-benar lenyap.
Kini ia hanyalah sepasang mata yang menatap dunia dengan ketakutan. Begitu mendarat di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, Effie tidak melewati jalur imigrasi biasa. Ia dibawa melalui jalur VIP, langsung menuju sebuah limosin hitam yang sudah menunggu di landasan pacu. Di balik kaca mobil yang gelap, Effie melihat hamparan padang pasir yang gersang bersinggungan dengan gedung-gedung pencakar langit yang angkuh. Riyadh adalah kota yang dibangun dari minyak dan ambisi, dan kini Effie sadar, ia hanyalah salah satu komoditas yang dibeli oleh kekayaan itu. Limosin itu berhenti di depan sebuah gerbang raksasa yang dijaga oleh pria-pria bersenjata. Begitu gerbang terbuka, sebuah istana bergaya mur dengan pilar-pilar marmer setinggi pohon kelapa menyambutnya. Taman-taman hijau yang mustahil ada di tengah gurun tampak asri dengan pancuran air yang jernih. "Turunlah. Para tuan sudah menunggumu," ucap sang pengawal. Effie melangkah masuk ke dalam aula utama. Wangi kayu gaharu dan kemenyan Arab yang sangat mahal langsung menyerbu indranya. Lantainya terbuat dari marmer Carrara putih yang begitu bersih hingga Effie bisa melihat bayangan ketakutannya sendiri di sana. Di ujung ruangan, di atas sofa-sofa beludru yang melingkar, duduklah 10 pria. Mereka semua mengenakan tobe putih bersih dengan gutra, penutup kepala, yang diikat dengan agal hitam. Penampilan mereka sangat berwibawa, namun tatapan mata mereka saat melihat Effie masuk terasa seperti sekelompok pembeli yang sedang menilai kualitas seekor kuda pacuan. Pria yang duduk di tengah, Sheikh Khalid, berdiri. Ia berusia sekitar 50 tahun, dengan jenggot yang mulai memutih namun memiliki sorot mata yang sangat tajam dan dominan. "Ahlan wa sahlan, Effie dari Pekalongan." Suara Khalid bergema di ruangan yang luas itu. Ia berbicara dalam bahasa Arab yang diterjemahkan secara instan oleh seorang penerjemah pria di sampingnya. "Jangan takut. Di sini, kau akan diperlakukan seperti permata. Tapi permata harus mengikuti aturan pemiliknya." Effie hanya tertunduk. "Terima kasih, Tuan." "Dengar." Khalid berjalan mendekat. Langkah sepatunya terdengar tegas di atas marmer. "Kami bersepuluh adalah saudara dan rekan bisnis. Kami memiliki segalanya. Minyak, emas, kekuasaan. Tapi Tuhan menguji kami dengan rahim istri-istri kami yang kering. Kami tidak ingin garis keturunan kami mati. Dan kau memiliki apa yang kami butuhkan. Kemurnian, kesehatan, dan rahim yang subur." Khalid memberi isyarat. Dan seorang pelayan membawa sebuah nampan perak berisi 10 tumpukan dokumen tebal dan sebuah pena bertatahkan berlian. "Ini adalah kontrak individual. 1 anak untuk 1 orang dari kami. Urutannya sudah ditentukan berdasarkan usia kami." Khalid menjelaskan dengan nada sedingin es. 1 anak lahir hidup dan sehat. 10 miliar rupiah akan langsung dikirim ke keluargamu. Jika kau bisa memberikan 10 anak, kau akan menjadi wanita terkaya di bangsamu. Effie memberanikan diri menatap pria itu. "Bagaimana jika saya gagal? Bagaimana jika saya tidak bisa hamil atau anak itu lahir tidak sempurna?" Salah satu pria lain, Syekh Mansur yang tampak lebih muda dan temperamental, menyahut, "Kami sudah memeriksa riwayat kesehatanmu secara mendetail sebelum kau menginjakan kaki di sini. Kau tidak akan gagal. Jika kau tidak hamil dalam waktu yang ditentukan, tim dokter medis kami akan melakukan intervensi. Kau tidak punya pilihan untuk gagal, Effie." Effie merasa lututnya lemas. Ia dipaksa duduk di sebuah kursi emas yang terasa sangat keras. Di depannya, 10 pria itu menatapnya dengan penuh tuntutan. "Tanda tangani, Effie, dan hidup keluargamu di Jawa akan berubah selamanya." Desak Pak Dharma yang tiba-tiba muncul dari balik pilar, memastikan dagangannya berjalan lancar. Dengan tangan yang gemetar hebat, Effie mengambil pena itu. Ia melihat nama-nama besar di sana. Khalid bin Al-Walid, Mansur Al-Zahrani, Hamdan Al-Fassi, dan seterusnya. Setiap tanda tangan yang ia bubuhkan terasa seperti ia sedang menyerahkan sepotong nyawanya. 10 tanda tangan. 100 miliar rupiah. 10 tahun hidup yang akan dirampas. "Selesai," bisik Effie setelah tanda tangan terakhir. "Bagus." Khalid tersenyum tipis. Sebuah senyum yang tidak sampai ke mata. "Mulai malam ini, kau bukan lagi warga negara biasa.
Kau adalah milik keluarga Al-Majid. Kau akan tinggal di paviliun khusus. Dokter akan mulai memeriksa siklus kesuburanmu besok pagi. Dan untuk bulan pertama, aku yang akan memulai. Effie tersentak. Malam ini, Tuan. Prosedur medis akan dimulai besok. Tapi malam ini, aku ingin kau makan malam bersamaku. Aku ingin melihat sejauh mana kualitas wanita yang akan mengandung ahli waris pertamaku, ucap Khalid sambil berlalu. Seorang pelayan wanita kemudian menggandeng Effie menuju paviliunnya. Itu bukan sekadar kamar, melainkan rumah mewah di dalam istana. Tempat tidurnya ditutupi sprei sutra dari Italia. Kamar mandinya dilengkapi dengan keran emas dan bak mandi marmer. Di lemari, berjajar abaya-abaya mahal dengan sulaman benang emas dan permata. Namun, saat Effie berdiri di balkon paviliunnya, menatap matahari yang mulai tenggelam di balik cakrawala gurun, ia merasa sangat kecil dan sendirian. Uang 10 miliar pertama mungkin sudah masuk rekening ibunya, tapi ia tahu, di tempat ini, suaranya tidak akan terdengar. Ia hanyalah sebuah ladang yang siap dibajak, sebuah mesin yang dihargai karena fungsinya, bukan karena kemanusiaannya. Ya Allah, kuatkan hamba, bisik Effie sambil memeluk dirinya sendiri. Malam itu, Riyadh tampak sangat indah dengan lampu-lampu yang berkelap-kelip seperti berlian yang ditaburkan di atas pasir. Namun bagi Effie, setiap kerlip lampu itu adalah mata-mata yang mengawasinya, memastikan bahwa ia tidak akan pernah bisa lari dari perjanjian berdarah ini. Kontrak rahim 100 miliar itu baru saja dimulai, dan babak pertama hidupnya sebagai ibu pengganti bagi kaum bangsawan Arab akan segera mengukir luka yang takkan pernah bisa sembuh oleh uang sebanyak apapun. Fajar di Riyadh tidak pernah diawali dengan suara kokok ayam seperti di Pekalongan. Di sini, Fajar datang dengan semburat warna oranye yang membakar cakrawala, sunyi dan mencekam. Bagi Effie, Fajar berarti dimulainya rutinitas medis yang menghinakan. Di paviliun mewahnya, yang kini lebih mirip laboratorium medis tingkat tinggi daripada sebuah rumah, Effie harus merelakan tubuhnya menjadi objek eksperimen para dokter terbaik yang disewa oleh Sheikh Khalid. Tarik napas dalam. Nona Effie. Ini hanya prosedur rutin untuk memastikan implantasi berjalan sempurna, ucap Dr. Sarah, seorang spesialis fertilitas asal Inggris yang bicara dengan nada datar, sedingin peralatan stainless steel di tangannya. Effie hanya bisa menatap langit-langit kamar yang dihiasi lukisan awan buatan. Ia merasa seperti bukan manusia. Setiap inci tubuhnya diperiksa, hormonnya disuntikan setiap jam, dan nutrisinya diatur dengan ketat. Ia tidak boleh makan sembarangan. Tidak ada lagi nasi megono atau tempe mendoan kegemarannya. Yang ada hanyalah protein murni, suplemen cair, dan air alkali yang rasanya hambar. Apakah ini sudah berhasil? Tanya Effie dengan suara serak. Kita akan tahu dalam beberapa hari. Sheikh Khalid menginginkan kepastian segera. Jawab sang dokter tanpa menoleh. 2 minggu kemudian, jawaban itu datang dalam bentuk hasil tes darah yang menyatakan positif. Effie mengandung anak pertama dari 10 anak yang dijanjikan. Anak pertama yang bernilai 10 miliar rupiah. Malam itu, Sheikh Khalid datang berkunjung. Ia tidak datang dengan bunga atau kata-kata manis. Ia datang dengan pengacara dan seorang sekretaris. Selamat, Effie, ucap Khalid. Ia berdiri di ujung tempat tidur, menatap perut Effie seolah-olah sedang melihat ladang minyak yang baru saja meledak mengeluarkan isi bumi. Kau telah membuktikan bahwa pilihan kami tidak salah. Benihku kini tumbuh di dalam dirimu. Tuan, panggil Effie pelan. Bolehkah aku menelepon Mak di kampung? Aku ingin memberitahu bahwa aku sehat. Khalid terdiam sejenak, lalu memberi isyarat pada sekretarisnya. Sebuah ponsel diberikan kepada Effie. 5 menit. Dan ingat, jangan katakan sepatah kata pun tentang prosedur ini. Katakan saja kau bekerja di rumah sakit sebagai asisten. Jika kau melanggar, kontrak batal dan uang yang sudah diterima keluargamu harus dikembalikan 10 kali lipat. Tangan Effie gemetar saat menekan nomor telepon rumah tetangganya di Pekalongan. Satu-satunya cara menghubungi Mak Aminah. Saat suara parau ibunya terdengar di seberang sana, tangis Effie pecah. Namun ia membungkam mulutnya dengan bantal agar tidak bersuara.
"Mak, ini Evi," ucapnya berusaha tegar. "Enam. Ya Allah. Nak, Bapak sudah operasi. Enam. Sekarang sudah bisa duduk. Uang dari majikanmu itu banyak sekali. Mak sampai takut menyimpannya. Kau baik-baik saja di sana, kan? Kau tidak kurang makan, kan?" Evi memejamkan mata rapat-rapat. Air matanya membasahi sprei sutra. "Evi baik, Mak. Evi makan enak setiap hari. Majikan Evi sangat baik. Mereka memberi Evi tempat tinggal seperti istana. Doakan Evi ya, Mak, doakan Evi kuat." "Pasti, Nak. Doa Mak tidak pernah putus untukmu." Setelah telepon ditutup, Evi merasa dadanya semakin sesak. Uang itu memang membawa keajaiban bagi bapaknya. Tapi di sini, di istana ini, Evi mulai merasakan kesepian yang megah. Ia dikelilingi oleh emas, berlian, dan pelayan yang siap sedia. Namun tidak ada satupun dari mereka yang bicara padanya sebagai seorang teman. Mereka menatapnya dengan rasa hormat yang palsu, karena mereka tahu Evi hanyalah wadah bagi pangeran masa depan mereka. Bulan-bulan berlalu. Perut Evi mulai membuncit. Dan disinilah keajaiban alam mulai bermain dengan logikanya. Meskipun ia tahu bayi ini adalah hasil transaksi, meskipun ia tahu bayi ini akan diambil darinya, Evi tidak bisa mencegah naluri keibuannya. Saat bayi itu menendang untuk pertama kalinya, Evi terpekik kecil. Dia bergerak. Bisik Evi pada keheningan malam. Ia mulai bicara pada perutnya. "Nak, maafkan ibu. Di dunia ini, kau akan menjadi pangeran kaya raya. Kau tidak akan pernah tahu dinginnya lantai semen di Pekalongan. Kau tidak akan pernah tahu rasanya lapar. Tapi kau juga tidak akan pernah tahu siapa wanita yang meminjamkan detak jantungnya untukmu selama 9 bulan ini." Kehadiran Syekh Khalid menjadi lebih sering seiring membesarnya perut Evi. Namun, interaksinya selalu mekanis. Ia akan membawa dokter untuk memeriksa detak jantung bayi, mengangguk puas, lalu pergi. Pernah suatu kali Evi mencoba meraih tangan Khalid saat pria itu berdiri di dekatnya. "Tuan, apakah kau tidak ingin merasakan tendangannya?" tanya Evi tulus. Khalid menarik tangannya dengan cepat, seolah-olah tersengat listrik. "Itu tidak perlu. Tugasku adalah memastikan kau sehat sampai hari persalinan. Jangan mengharapkan kedekatan emosional dariku. Evi, kau dibayar untuk fungsi ragamu, bukan untuk cintamu." Kata-kata itu seperti sembilu yang menyayat hati Evi. Ia menyadari bahwa di mata 10 juragan ini, ia tidak lebih dari sebuah inkubator bernyawa. 10 miliar rupiah per anak adalah harga untuk mematikan perasaannya. Suatu sore, Evi duduk di balkon, memperhatikan burung-burung gurun yang terbang bebas. Ia mengelus perutnya yang kian berat. Ia mulai menghitung. Ini baru anak pertama. Masih ada 9 lagi. Masih ada 9 pria lain yang mengantre untuk menanamkan benih mereka ke dalam rahimnya. 9 kali lagi ia harus merasakan perpisahan yang menyakitkan. Ia melihat ke bawah, ke arah taman istana yang dijaga ketat. Ia menyadari satu hal pahit. Istana ini bukan hanya tempat ia bekerja, tapi ini adalah penjara emas yang akan mengurungnya selama 1 dekade ke depan. Setiap sen yang dikirim ke Pekalongan adalah jeruji yang semakin mempersempit ruang geraknya. 10 miliar untuk 1 nyawa, gumam Evi. Tapi berapa harga untuk 1 jiwa yang hancur? Malam itu, Evi tidak bisa tidur. Ia merasakan bayinya bergerak aktif, seolah merasakan kegelisahan sang ibu. Di tengah kesunyian malam Riyadh, di balik dinding-dinding marmer yang dingin, Evi menangis dalam diam. Ia mulai menyadari bahwa kontrak 100 miliar ini bukan hanya tentang melahirkan bayi, tapi tentang bagaimana ia harus bertahan hidup saat hatinya perlahan-lahan berubah menjadi batu, demi kelangsungan hidup keluarganya di seberang lautan. Ia adalah Evi, gadis dari pesisir utara Jawa, yang kini tersesat dalam kemewahan yang mematikan, mengandung ahli waris yang takkan pernah boleh ia panggil sebagai anak. Usia kehamilan Evi kini menginjak bulan ke-7. Perutnya sudah terlihat besar dan bulat, membawa beban seorang calon ahli waris tunggal dari kekaisaran bisnis Syekh Khalid. Secara fisik, Evi mendapatkan segalanya. Ia mengenakan sutra terbaik,
mandi dengan air mawar yang didatangkan dari pegunungan Taif, dan setiap keinginannya dikabulkan oleh para pelayan, kecuali satu, keinginan untuk keluar dari gerbang istana. Malam itu, suhu di Riyadh turun drastis. Angin gurun menderu di luar jendela paviliun, menciptakan suara siulan yang terdengar seperti rintihan. Effie tidak bisa tidur. Punggungnya terasa pegal dan hatinya gelisah tanpa sebab. Ia memutuskan untuk berjalan-jalan di koridor lantai atas, berharap gerakan ringan bisa membantu bayinya tenang. Langkah kaki Effie yang tanpa alas kaki tidak menimbulkan suara di atas karpet Persia yang tebal. Saat ia melewati perpustakaan pribadi yang berada di sayap kanan istana, ia melihat seberkas cahaya keluar dari celah pintu yang tidak tertutup rapat. Ia juga mendengar suara gumaman beberapa pria. Effie mengenali suara-suara itu. Itu adalah suara Syekh Khalid, Syekh Mansur, dan Syekh Hamdan. Mereka sedang berkumpul, namun nada bicara mereka tidak seperti biasanya. Tidak ada nada formal. Yang ada hanyalah nada bicara penuh rencana yang dingin. Bagaimana perkembangan bejana itu? Suara Syekh Hamdan terdengar berat. Effie tersentak. Bejana. Mereka menyebutnya bejana, bukan namanya. Sangat bagus. Dokter Sarah bilang bayi Khalid akan lahir dalam 2 bulan lagi. Setelah itu, giliranmu, Hamdan. Kita tidak punya banyak waktu. Usia kita terus bertambah. Dan Dewan Direksi perusahaan mulai mempertanyakan siapa yang akan memegang kendali jika kita tidak punya keturunan sah. Sahut Syekh Mansur. Effie mendekatkan telinganya ke celah pintu. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia takut para pria di dalam sana bisa mendengarnya. Lalu, bagaimana dengan wanita itu? Effie? Tanya Hamdan lagi. Kontraknya tertulis 10 tahun. Tapi, apakah kita benar-benar akan membiarkannya pergi membawa 100 miliar rupiah? Itu jumlah yang kecil bagi kita. Tapi dia tahu terlalu banyak tentang cara kita memanipulasi hukum waris kerajaan. Ada keheningan sejenak. Kemudian, suara Syekh Khalid yang dingin dan berwibawa memecah kesunyian. Kalian pikir aku sebodoh itu? Membiarkan seorang gadis desa dari Jawa kembali ke negaranya dan mungkin suatu saat nanti dia akan merindukan anaknya lalu bicara pada media internasional? Itu akan menghancurkan reputasi kita. Kita adalah pilar ekonomi negara ini. Kita tidak boleh memiliki skandal, ibu pengganti. Effie membekap mulutnya sendiri. Air mata dingin mulai mengalir di pipinya. Lalu apa rencanamu, Khalid? Setelah anak ke-10 lahir, atau mungkin lebih cepat jika rahimnya sudah tidak kuat, dia tidak akan kembali ke Indonesia. Aku sudah menyiapkan sebuah tempat di Rub Al-Khali, di perbatasan gurun yang tak berpenghuni. Ada sebuah pemukiman kecil di sana yang dijaga ketat. Dia akan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Kita akan mengirim kabar ke keluarganya di Jawa bahwa dia meninggal saat persalinan karena komplikasi. Kita akan kirimkan sisa uangnya sebagai uang duka. Dengan begitu, mereka akan diam dan bersyukur, sementara dia akan lenyap selamanya dari peta dunia. Tawa kecil terdengar dari dalam ruangan. Sangat efisien. Tidak ada saksi, tidak ada bukti. Effie merasa dunianya runtuh. Langit-langit istana yang megah itu seolah-olah runtuh menimpanya. Segala kemewahan yang ia nikmati selama ini ternyata hanyalah hiasan untuk peti matinya sendiri. Ia bukan hanya menjual rahimnya, ia telah menjual seluruh hidupnya, kebebasannya, dan bahkan kematiannya. Ia mundur perlahan. Kakinya terasa seperti lumpuh. Ia harus kembali ke kamar sebelum ada yang melihatnya. Namun, saat ia berbalik, ia menabrak sebuah guci porselen kecil di atas meja rias koridor. Klang! Bunyi itu tidak keras. Tapi di tengah malam yang sunyi, ia terdengar seperti ledakan meriam. Siapa di sana? Teriakan Syekh Mansur terdengar dari dalam ruangan. Effie berlari secepat yang ia bisa dengan perut besarnya. Ia masuk ke dalam paviliunnya, menutup pintu dengan pelan, dan langsung naik ke tempat tidur, menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut sutra. Jantungnya berpacu seperti kuda liar. Beberapa detik kemudian, pintu paviliunnya terbuka. Ia mendengar langkah kaki berat masuk. Effie memejamkan mata, mengatur napasnya agar terlihat seperti orang yang sedang tidur lelap.
Ia merasakan seseorang berdiri di samping tempat tidurnya. Orang itu diam untuk waktu yang lama. Evie bisa merasakan tatapan mata yang tajam sedang menembus selimutnya. Itu adalah aroma gaharu milik Syekh Khalid. "Aku tahu kau belum tidur, Evie," bisik Khalid pelan. Suaranya sangat dekat di telinganya. Evie tetap diam, berpura-pura tidak mendengar. "Ingatlah satu hal," lanjut Khalid. "Anak di dalam perutmu itu adalah milikku. Dia adalah darah dagingku, dan dia jauh lebih berharga daripada nyawamu. Jangan pernah mencoba mencari tahu apa yang bukan urusanmu, atau kau akan menyesal sebelum sempat melihat wajahnya." Setelah Khalid pergi dan pintu terkunci dari luar, Evie membuka matanya. Ia menangis tanpa suara. Tubuhnya terguncang hebat. Ia melihat ke arah perutnya yang besar. "Nak," bisiknya sambil terisak. "Mereka bukan hanya ingin mengambilmu dariku. Mereka ingin membuang ibu seperti sampah setelah ibu memberikan apa yang mereka mau." Malam itu, Evie menyadari bahwa ia berada di tengah-tengah kawanan serigala yang menggunakan jubah emas. Uang 10 miliar yang sudah diterima ibunya kini terasa seperti uang darah. Ia harus bertahan hidup. Ia harus melahirkan bayi ini. Tapi ia tidak boleh menyerah pada nasib yang mereka rancang. Pikirannya melayang pada Maria, pelayan asal Filipina yang sering membawakannya jus di pagi hari. Maria sering menatapnya dengan tatapan iba, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu. Mungkin Maria adalah satu-satunya harapannya. "Aku harus lari," tekad Evie dalam hati. "Bukan sekarang, karena aku tidak mungkin lari dengan perut sebesar ini. Tapi aku akan lari. Aku akan membawa rahasia mereka dan menghancurkan istana ini dengan tanganku sendiri." Evie mengelus perutnya dengan penuh kasih dan kemarahan yang membara. Persalinan anak pertama tinggal 2 bulan lagi. Itu akan menjadi awal dari permainan catur yang mematikan antara seorang gadis pesisir Pekalongan dan 10 penguasa padang pasir. Evie bukan lagi bejana. Mulai malam ini, ia adalah seorang pejuang yang sedang menyusun strategi di balik cadar emasnya. Waktu yang ditakuti sekaligus dinanti itu akhirnya tiba. Di luar, badai pasir kecil mulai menyapu jalanan Riyadh, menciptakan tirai debu yang menutup pandangan mata. Di dalam salah satu sayap istana yang telah disulap menjadi klinik medis paling canggih di dunia, Evie sedang bertaruh nyawa. Lampu-lampu operasi yang terang benderang menyilaukan matanya. Ruangan itu terasa sangat dingin, sedingin wajah para perawat yang bergerak efisien tanpa emosi. Dokter Sarah berdiri di antara kaki Evie, memberikan instruksi dengan nada mekanis. "Tarik napas, Evie. Dorong." Evie mencengkeram pinggiran ranjang besi itu hingga buku-buku jarinya memutih. Keringat membanjiri keningnya, membasahi bantal yang tak lagi terasa empuk. Rasa sakit itu seolah membelah tubuhnya menjadi 2. Namun rasa sakit di hatinya jauh lebih hebat. Ia tahu, setiap inci dorongan yang ia berikan adalah langkah kaki yang membawa bayinya menjauh darinya untuk selamanya. "Ag!" jerit Evie memenuhi ruangan. Di balik kaca tebal yang memisahkan ruang operasi dengan ruang tunggu, Syekh Khalid berdiri dengan tangan bersedekap. Ia tidak menunjukkan kecemasan seorang ayah yang menanti kelahiran buah hatinya. Ia berdiri di sana seperti seorang raja yang menanti kiriman emas dari pelabuhan. Baginya, teriakan Evie hanyalah suara proses produksi yang harus dilewati. Kepalanya sudah terlihat. "Sekali lagi, Evie, dorong." Dengan sisa tenaga yang ia miliki, sembari membayangkan wajah ibunya di Pekalongan dan wajah bapaknya yang sudah sehat, Evie memberikan dorongan terakhir. "Oek! Oek!" Suara tangisan itu pecah, tajam dan nyaring. Seorang bayi laki-laki dengan kulit bersih dan rambut hitam lebat lahir ke dunia. Air mata Evie tumpah seketika. Bukan hanya karena lega rasa sakitnya berakhir, tapi karena rasa cinta yang mendalam tiba-tiba menghantam dadanya seperti ombak besar. "Bayiku, berikan dia padaku," bisik Evie lemah. Tangannya terulur dengan gemetar. Sesuai dengan protokol ketat yang telah disepakati, perawat membersihkan bayi itu dengan cepat, membungkusnya dengan kain sutra putih yang lembut, dan meletakkannya di dada Evie. Hanya untuk sesaat, Evie memeluk gumpalan daging hangat itu. Bau bayi yang khas,
Campuran aroma minyak zaitun dan kesucian menusuk hidungnya. Ia menciumi kening bayi itu berkali-kali. "Maafkan ibu, nak. Maafkan ibu. Namamu. Namamu harusnya siapa? Ibu bahkan tidak boleh memberimu nama." Bayi itu membuka matanya yang masih sipit, seolah mencoba mengenali wajah wanita yang telah melindunginya selama 9 bulan. Namun, momen itu hanya berlangsung sekejap. 2 orang perawat mendekat dengan wajah tanpa ekspresi. "Waktunya sudah habis, Nona Evi. Syekh Khalid sudah menunggu." "Tunggu, sebentar lagi. Hanya 1 menit lagi," teriak Evi histeris. Ia memeluk bayinya lebih erat, seolah-olah ia bisa menyembunyikan bayi itu kembali ke dalam pelukannya. Namun, tubuh Evi terlalu lemah. Para perawat itu dengan paksa mengambil bayi itu dari dekapannya. Evi mencoba bangkit, namun luka jahitannya terasa robek, membuatnya kembali terhempas ke tempat tidur. "Jangan bawa dia, Khalid! Jangan ambil anakku!" teriak Evi hingga suaranya serak. Dari balik kaca, ia melihat Syekh Khalid menerima bayi itu. Pria itu tersenyum, sebuah senyuman kemenangan. Lalu tanpa menoleh sedikit pun ke arah Evi yang sedang meronta, ia berjalan pergi meninggalkan ruangan. Bayi itu dibawa pergi ke paviliun lain, di mana ia akan dibesarkan oleh pengasuh-pengasuh terbaik, tanpa pernah tahu bahwa ibunya sedang sekarat karena rindu di ruangan sebelah. Malam itu, paviliun Evi terasa seperti kuburan. Tidak ada lagi suara detak jantung kedua di dalam perutnya. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang menyesakkan. Di atas meja nakas, sebuah tablet berbunyi. Ting! Sebuah notifikasi masuk. Evi meraihnya dengan tangan gemetar. Saldo masuk, 10 miliar rupiah. "Terima kasih atas kerjasama Anda." Evi tertawa. Tawanya terdengar gila dan menyakitkan. 10 miliar. Uang yang sangat banyak. Uang yang bisa membeli seluruh sawah di desanya. Tapi uang itu terasa seperti kotoran di tangannya. Ia melempar tablet itu ke dinding hingga hancur berkeping-keping. "Aku bukan manusia, aku hanya mesin," isak Evi, meringkuk di bawah selimut. Tiba-tiba, pintu paviliun terbuka sedikit. Maria, pelayan Filipina itu, masuk dengan membawa baki berisi sup hangat. Ia melihat Evi yang hancur, lalu menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Maria mendekat dan duduk di tepi tempat tidur. Tanpa kata-kata, ia memeluk Evi. Evi menangis di bahu Maria, menumpahkan segala luka yang ia pendam. "SSTTT, jangan berisik. Evi, ada kamera di pojok sana, tapi aku sudah menutupnya dengan kain pembersih tadi, pura-pura sedang mengelap," bisik Maria dalam bahasa Inggris patah-patah. "Maria, mereka mengambilnya. Mereka mengambil anakku seperti mengambil barang belanjaan," isak Evi. Maria mengelus rambut Evi. "Aku tahu. Aku sudah melihat ini terjadi pada 3 wanita sebelum kamu, Evi. Tapi mereka tidak sepertimu. Mereka hanya menginginkan uangnya lalu pergi. Tapi kamu punya hati." Evi mendongak, matanya merah. "Apa maksudmu wanita sebelum aku?" Maria menatap pintu dengan waspada sebelum berbisik. "Ada wanita-wanita lain sebelum kamu di istana rahasia mereka yang lain. Tapi setelah anak lahir, mereka menghilang. Tidak ada yang tahu kemana mereka dikirim. Kamu harus waspada, Evi. Syekh Khalid dan teman-temannya bukan orang baik." Evi teringat percakapan yang ia dengar di perpustakaan. Rahasia tentang Gurun Rub, Al-Hali. "Maria, aku harus keluar dari sini. Bukan hanya untuk diriku. Tapi aku harus mengambil anakku kembali. Aku tidak akan membiarkan anakku tumbuh di tangan orang-orang berhati batu itu," ucap Evi dengan nada yang tiba-tiba berubah menjadi dingin dan penuh tekad. Maria terdiam. Ketakutan terpancar dari matanya. "Itu mustahil, Evi. Penjagaan di sini sangat ketat. Dan kamu masih punya 9 kontrak lagi." "Aku tidak peduli. Aku sudah punya 10 miliar pertama. Itu modal yang cukup untuk menyogok siapapun jika perlu. Tapi aku butuh bantuanmu, Maria. Aku butuh akses ke ruang dokumen. Aku butuh pasporku kembali." Maria menatap Evi lama,
Melihat api pemberontakan yang menyala di mata gadis Jawa itu. Jika kita tertangkap, mereka akan membunuh kita dan mengubur kita di pasir gurun. Kalau aku tetap di sini, aku juga akan mati, Maria. Mati perlahan-lahan dalam kesedihan. Lebih baik aku mati saat mencoba untuk merdeka. Maria menarik napas panjang, lalu mengangguk pelan. Baik, aku akan membantumu. Tapi kita harus menunggu. Bulan depan, Syekh kedua, Syekh Mansur, akan datang untuk memulai prosedur berikutnya. Itu adalah saat di mana perhatian mereka akan terbagi. Evi mengepalkan tangannya di balik selimut sutra. Rasa sakit di perutnya masih ada. Rasa rindu pada bayinya masih membara. Namun kini ada satu rasa baru yang mendominasi seluruh raganya. Dendam. Para juragan kaya itu mengira mereka telah membeli rahim seorang gadis desa yang lemah. Mereka tidak tahu bahwa mereka baru saja membangunkan seekor induk singa yang siap menghancurkan apapun demi melindungi anaknya. 10 miliar per anak, gumam Evi saat Maria keluar dari kamar. Tunggu saja, Khalid, aku akan membuatmu membayar lebih dari itu. Aku akan mengambil anakku, dan aku akan menghancurkan kerajaanmu. Evi mulai memejamkan mata, namun bukan untuk tidur. Ia mulai menyusun rencana di dalam kepalanya, memetakan setiap sudut istana, dan menghitung setiap langkah menuju gerbang kebebasan yang tampak begitu jauh namun kini menjadi satu-satunya tujuan hidupnya. 2 bulan telah berlalu sejak persalinan pertama yang menghancurkan jiwa itu. Tubuh Evi, yang secara medis dipaksa untuk pulih lebih cepat dengan bantuan obat-obatan hormon dosis tinggi, kini harus bersiap kembali menjadi ladang. Sesuai urutan kontrak, kini giliran Syekh Mansur, pria yang paling kasar dan temperamental di antara 10 juragan tersebut. Jika Syekh Khalid melihat Evi sebagai investasi, Mansur melihat Evi sebagai barang milik pribadi yang bisa ia kendalikan sepenuhnya. Kau terlihat pucat, ucap Mansur saat mengunjungi paviliun Evi suatu sore. Ia duduk di kursi emas sembari memainkan tasbih dari batu kecubung. Pastikan kau tidak berulah. Aku ingin anakku lebih kuat dari anak Khalid. Aku ingin dia menjadi singa gurun yang tak tertandingi. Evi hanya menunduk. Tangannya yang tersembunyi di balik abaya hitam mengepal kuat hingga kukunya memutih. Saya akan mengikuti semua instruksi dokter, Tuan. Bagus. Karena jika kau gagal, uang yang mengalir ke kampungmu akan terhenti, dan aku bisa memastikan keluargamu tidak akan pernah melihat matahari lagi. Ancam Mansur sebelum berlalu pergi dengan aroma parfum oud yang menyengat dan memuakan. Begitu pintu tertutup, Evi segera bangkit. Ia tidak lagi menangis. Air matanya sudah kering sejak ia melihat bayinya dibawa pergi melalui pintu kaca itu. Kini, setiap gerakannya adalah perhitungan. Maria, bisik Evi saat pelayan Filipina itu masuk membawakan nampan buah. Maria memberikan isyarat agar Evi diam. Lalu ia menyalakan televisi dengan volume keras untuk meredam suara mereka dari mikrofon tersembunyi yang mungkin terpasang di langit-langit. Aku sudah mendapatkan kuncinya, Evi, bisik Maria pelan. Wajahnya pucat pasi karena ketakutan. Tapi aku hanya bisa meminjamnya selama 1 jam saat pergantian shift penjaga jam 2 pagi nanti. Itu sudah cukup. Kita harus mendapatkan pasporku dan catatan medis anak pertamaku. Aku perlu bukti bahwa dia adalah darah dagingku jika suatu saat aku sampai di pengadilan internasional, jawab Evi tegas. Malam itu, jam 2 pagi, istana terasa seperti labirin hantu. Evi dan Maria menyelinap menyusuri koridor gelap, menghindari sensor gerak yang telah Maria pelajari polanya selama bertahun-tahun bekerja di sana. Mereka menuju ruang kerja utama Syekh Khalid, tempat di mana semua rahasia disimpan. Dengan tangan gemetar, Maria memasukkan kunci duplikat. Klik, pintu terbuka. Di dalam, ruangan itu beraroma kertas tua dan cerutu mahal. Evi langsung menuju brankas kecil di balik lukisan padang pasir. Berkat pengamatannya selama ini, ia tahu kode yang sering ditekan Khalid. 41192, tanggal lahir anak pertamanya yang baru saja lahir. Brankas terbuka. Di sana, tertumpuk paspor-paspor dari berbagai negara. Evi menemukan paspor Indonesianya yang sudah kusam, namun di sampingnya, ia menemukan sesuatu yang lebih mengerikan, 10 map berwarna merah.
Evi membuka map pertama. Di sana ada fotonya, namun di bawahnya ada cap besar berwarna hitam. Disposed after contract, dibuang setelah kontrak selesai. Di bawahnya lagi ada koordinat lokasi di Rub Al-Khali, persis seperti yang ia dengar malam itu. Ternyata benar, mereka benar-benar akan membunuhku, bisik Evi. Nafasnya tercekat. Namun, yang lebih mengejutkan adalah map kedua. Di sana ada foto seorang wanita asal Thailand. Statusnya, Violet, eliminat, gagal, dieliminasi. Evi menyadari bahwa ia bukan satu-satunya. Ada wanita-wanita lain sebelum dia yang telah menjadi korban kekejaman 10 pria ini. Evi, cepat, kita harus segera pergi. Maria menarik lengan Evi. Evi mengambil paspornya, menyembunyikan catatan medis anak pertamanya ke dalam pakaian dalamnya, dan mengambil sebuah flash disk yang tergeletak di meja, berharap ada data penting di dalamnya. Saat mereka keluar dari ruangan, tiba-tiba lampu koridor menyala terang. "Apa yang kalian lakukan di sini?" Suara itu seperti guntur. Syekh Mansur berdiri di ujung koridor dengan 2 penjaga bersenjata. Matanya merah karena amarah. Evi merasa jantungnya berhenti berdetak. Maria jatuh terduduk di lantai. Gemetar hebat. "Tuan saya hanya mencari air hangat. Saya tersesat." Evi mencoba berbohong, namun suaranya bergetar. Mansur berjalan mendekat. Langkahnya terdengar seperti lonceng kematian. Ia melihat pintu ruang kerja yang sedikit terbuka. Tanpa peringatan, ia melayangkan tamparan keras ke pipi Evi hingga gadis itu tersungkur ke lantai marmer yang dingin. "Kau pikir aku bodoh, wanita kampung?" teriak Mansur. Ia menjambak rambut Evi, memaksa Evi menatap matanya. "Kau berani mencuri dariku? Kau berani mengkhianati perjanjian ini? Kalian yang mengkhianati saya." Evi berteriak balik. Keberaniannya muncul dari keputusasaan. "Kalian ingin membunuh saya setelah kontrak ini selesai. Saya melihat catatannya." Mansur tertawa dingin. "Kau memang pintar, Evi. Sayang sekali kepintaranmu akan membawamu ke kuburan lebih cepat. Penjaga, bawa pelayan Filipina ini ke ruang bawah tanah. Dan untuk Evi, kunci dia di pavilionnya. Jangan beri dia makan selama 3 hari. Biarkan dia tahu siapa tuannya di sini. Jangan sakiti Maria. Dia tidak tahu apa-apa," teriak Evi saat melihat Maria diseret paksa oleh penjaga. Evi dilempar kembali ke kamarnya. Pintu besi besar itu dikunci rapat, dan untuk pertama kalinya, jendela balkonnya dipasangi teralis besi yang kokoh. Ia kini benar-benar terisolasi. 3 hari tanpa makan membuat tubuh Evi sangat lemah. Namun pikirannya justru semakin tajam. Di dalam kegelapan kamarnya, ia menyadari bahwa ia tidak bisa lagi bermain aman. Ia harus memicu konflik di antara 10 juragan tersebut. Ia tahu dari pengamatannya bahwa Mansur sebenarnya iri pada posisi Khalid. Saat hari keempat, Syekh Khalid datang mengunjunginya. Ia tampak kecewa. "Kau hampir merusak segalanya, Evi," ucap Khalid tenang, namun nadanya mengancam. "Mansur ingin melenyapkanmu sekarang juga, tapi aku melarangnya karena rahimmu masih berharga." "Tuan Khalid," ucap Evi dengan suara parau, "kenapa kau membiarkan Mansur memperlakukanku seperti ini? Kau adalah pemimpin di sini. Jika terjadi sesuatu padaku, Mansur akan menyalahkanmu karena gagal menjagaku. Bukankah kau yang paling menginginkan ahli waris ini?" Evi mulai menanamkan benih keraguan. Ia tahu bahwa 10 pria ini hanya bersatu karena kepentingan, bukan karena persahabatan sejati. "Dengar, Tuan. Mansur ingin anak kedua ini lahir dari caranya yang kasar agar dia bisa mengklaim bahwa keturunannya lebih superior dari keturunanmu. Dia tidak menghormatimu," lanjut Evi. Khalid menyipitkan mata. Umpan Evi mulai termakan. Persaingan ego pria-pria kaya ini adalah senjata terkuat yang dimiliki Evi sekarang. "Diam kau. Fokus saja pada kesehatanmu. Besok prosedur untuk anak kedua akan dimulai. Jika kau berulah lagi, aku sendiri yang akan membuangmu ke gurun tanpa menunggu kontrak selesai," ucap Khalid. Meski dalam hatinya ia mulai mempertanyakan loyalitas rekan-rekannya. Malam itu,
Saat Evie sendirian, ia mengelus perutnya yang masih rata. Ia tahu, di balik tembok-tembok ini, Maria mungkin sedang disiksa atau sudah tewas. Ia merasa sangat bersalah, namun ia berjanji bahwa pengorbanan Maria tidak akan sia-sia. Evie merogoh saku rahasia di abayanya. Flash disk itu masih ada. Ia berhasil menyembunyikannya saat Mansur menjambaknya tadi. Itu adalah satu-satunya kartu asnya. Aku akan memberikan kalian anak-anak itu, bisik Evie pada kegelapan. Tapi aku akan memberikan kalian kehancuran yang tidak pernah kalian bayangkan. Kalian membeli rahimku, tapi kalian tidak pernah bisa membeli jiwaku. Evie mulai merancang rencana yang lebih ekstrim. Ia akan memanfaatkan kecemburuan dan persaingan di antara 10 juragan ini untuk membuat mereka saling menghancurkan. Sementara ia akan mencari celah terkecil untuk melompati pagar istana ini. Pemberontakan Evie baru saja dimulai. Ia bukan lagi gadis pesisir yang lugu. Ia telah bertransformasi menjadi seorang pemain catur di tengah badai gurun, dan ia siap mempertaruhkan segalanya. Nyawanya, uang miliaran itu, dan masa depannya, demi satu hal, kebebasan dan anaknya kembali ke pelukannya. Malam itu, langit Riyadh tidak lagi menampakkan bintang. Sebaliknya, warna merah tembaga yang mengerikan menyelimuti angkasa. Badai pasir terbesar dalam satu dekade sedang bergerak menuju ibu kota, membawa ribuan ton debu gurun yang siap menelan apa saja. Di dalam istana, alarm peringatan berbunyi rendah, memerintahkan semua penjaga untuk menutup semua akses luar. Inilah momen yang dinanti Evie. Di saat semua orang sibuk dengan amukan alam, ia akan melakukan amukan miliknya sendiri. Evie berdiri di tengah kamarnya yang megah, mengenakan abaya hitam yang paling tebal. Di balik pakaiannya, ia telah melilitkan dokumen-dokumen penting dan flash disk yang ia curi dengan plastik kedap air. Perutnya masih terasa nyeri karena prosedur medis anak kedua yang baru saja dilakukan. Namun rasa sakit itu ia jadikan bahan bakar untuk amarahnya. Satu langkah, Evie. Hanya satu langkah menuju pintu, dan jangan pernah menoleh ke belakang, bisiknya pada diri sendiri. Tiba-tiba, pintu pavilionnya terbuka. Bukan penjaga, melainkan sesosok bayangan yang pincang. Itu Maria. Wajah pelayan Filipina itu lebam-lebam. Matanya bengkak, namun ia memegang serangkaian kunci master. Maria, ya Tuhan, kau masih hidup. Evie memeluk temannya itu dengan isak tangis yang tertahan. Jangan menangis sekarang, Evie, kita tidak punya waktu. Mansur sedang mabuk merayakan kontrak minyak baru di ruang tengah, dan Khalid sedang di ruang kontrol memantau badai. Jalur limbah di bawah dapur sudah dibuka untuk pembersihan otomatis. Itu satu-satunya jalan keluar yang tidak menggunakan sensor biometrik, bisik Maria dengan suara parau. Mereka bergerak seperti hantu di antara bayang-bayang pilar marmer. Suara deru angin di luar istana terdengar seperti ribuan raksasa yang sedang mengamuk, menggetarkan kaca-kaca kristal yang mahal. Saat mereka melewati ruang tengah, Evie bisa mendengar gelak tawa para juragan. Mereka sedang tertawa, mendiskusikan masa depan anak-anak mereka seolah-olah anak-anak itu adalah robot yang baru diproduksi. Tunggu, bisik Evie. Ia melihat sebuah botol minyak tanah untuk lampu hias di pojok koridor. Mereka harus diberi pelajaran. Evie menyulut api pada tirai beludru raksasa yang menjuntai di ruang perpustakaan pribadi Khalid, tempat semua sejarah kejahatan mereka disimpan. Dalam hitungan detik, api menjalar, menciptakan kekacauan yang akan mengalihkan perhatian para penjaga dari jalur pelarian mereka. Lari! Maria! Lari! Mereka sampai di area dapur dan meluncur ke dalam saluran pembuangan limbah. Bau busuk, air kotor, dan sisa-sisa kemewahan istana mengalir bersama mereka. Evie harus menahan mual dan rasa sakit di rahimnya saat merangkak di dalam pipa sempit selama hampir 1 jam. Begitu mereka keluar dari ujung pipa, mereka langsung disambut oleh hantaman pasir yang tajam. Angin kencang hampir melempar tubuh kecil Evie. Pandangan mata hanya terbatas 1 meter. Di kejauhan, sirine istana melolong, menandakan pelarian mereka telah diketahui dan kebakaran telah terdeteksi. Kita harus ke jalan raya. Ada truk logistik yang selalu berhenti di dekat SPBU 500 meter dari sini. Teriak Maria di tengah deru badai.
Mereka berjalan tertatih-tatih, saling berpegangan tangan agar tidak terpisah oleh kekuatan angin. Pasir gurun menyayat kulit mereka yang terbuka, masuk ke dalam mata dan paru-paru. Namun bagi Evie, setiap rasa sakit adalah bukti bahwa ia masih hidup, bahwa ia bukan lagi sekadar bejana. Tiba-tiba, lampu sorot mobil jeep menembus debu pasir. Itu mereka. Mereka menemukan kita. Maria menjerit. Sebuah jeep hitam berhenti hanya beberapa meter dari mereka. Syekh Mansur turun dengan pistol di tangannya. Wajahnya merah padam. Rambutnya berantakan terkena badai. Berhenti. Wanita sialan. Kau pikir kau bisa membawa rahasia kami dan pergi begitu saja? Teriak Mansur. Suaranya bersaing dengan gemuruh badai. Kembali ke istana, atau aku akan memastikan kau terkubur di bawah pasir ini sekarang juga. Evie berdiri tegak. Ia melepaskan cadarnya, membiarkan wajahnya terpapar badai. Matanya menatap Mansur dengan keberanian yang membuat pria kaya itu ragu sejenak. Tembak saja, Tuan, teriak Evie. Tembak wanita yang mengandung anakmu. Jika aku mati, anakmu juga mati, dan kau tidak akan pernah punya ahli waris untuk kekayaan busukmu itu. Mansur gemetar. Ia terjepit antara amarah dan keserakahan. Di saat itulah, sebuah truk tangki raksasa melaju kencang di jalan raya yang tepat berada di belakang Evie. Truk itu membunyikan klakson panjang, menciptakan debu yang lebih pekat. Dalam sepersekian detik, Evie menarik tangan Maria dan melompat ke arah semak-semak berduri di pinggir jalan, tepat saat jeep Mansur terhalang oleh truk yang melintas. Mereka merangkak menuju bagian belakang truk yang sedang melambat karena pandangan yang buruk. Dengan kekuatan sisa, mereka memanjat tangga besi truk dan bersembunyi di atas tangki. Truk itu membawa mereka menjauh, membelah badai pasir, meninggalkan istana yang mulai dilalap api di kejauhan. 3 hari kemudian, di depan gerbang KBRI Riyadh, Evie berdiri dengan pakaian yang compang-camping, namun matanya bersinar. Di sampingnya, Maria menggenggam tangannya erat. Evie tidak lagi merasa seperti gadis desa yang ketakutan. Ia telah melewati neraka dan kembali dengan membawa senjata untuk menghancurkan iblis-iblis itu. Ia melangkah masuk ke dalam gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia. Di sana, ia disambut oleh petugas yang terkejut melihat kondisinya. Saya Evie. Saya punya bukti perdagangan manusia, malpraktik medis, dan pencucian uang yang melibatkan 10 orang paling berpengaruh di negara ini, ucap Evie dengan suara yang tenang namun bergetar hebat. Ia meletakkan flash disk dan dokumen medis anak pertamanya di atas meja. Dan saya tidak akan pulang sampai anak saya dikembalikan ke pelukan saya. 1 tahun kemudian, Pekalongan, Jawa Tengah. Suasana di pesisir utara itu kembali damai. Sebuah rumah permanen yang megah namun sederhana berdiri di tempat rumah papan dulu berada. Bapak Evie duduk di teras, tampak sehat dan bugar, sementara Mak Aminah sedang sibuk menyiapkan masakan di dapur. Evie duduk di kursi goyang, memangku seorang bayi laki-laki tampan yang kini berusia 1 tahun. Melalui perjuangan panjang di pengadilan internasional, dengan bantuan bukti dari flash disk tersebut, Evie berhasil memenangkan hak asuh anak pertamanya. Skandal itu mengguncang Arab Saudi. 10 juragan itu dijatuhi hukuman berat dan aset mereka dibekukan untuk kompensasi para korban. Evie memang tidak membawa pulang 100 miliar penuh, karena sebagian besar uang itu ia sumbangkan untuk membangun yayasan bagi TKW yang menjadi korban kekerasan. Namun, ia membawa sesuatu yang jauh lebih berharga, kehormatannya, kebebasannya, dan buah hatinya. 1 anak harganya 10 miliar bagi mereka. Nak, bisik Evie sambil menciumi kening putranya. Tapi bagiku, senyummu tidak bisa dibeli dengan seluruh emas di dunia ini. Evie menatap ke arah laut. Angin Pekalongan kini tidak lagi terasa pahit. Ia bukan lagi TKW yang disewa. Ia adalah seorang ibu, seorang penyintas, dan seorang legenda yang berhasil meruntuhkan tembok istana emas dengan kekuatan cinta seorang ibu. Kisah Evie pun berakhir di sini, di mana air mata kesedihan telah berubah menjadi air mata kemenangan yang abadi. Matahari sore di pantai Pekalongan perlahan tenggelam, menyisakan semburat warna jingga dan ungu yang memantul di permukaan air laut Jawa yang tenang.
Suara deburan ombak kecil terdengar seperti simfoni alam yang menyambut kepulangan sebuah jiwa yang sempat hilang. Di sebuah pendopo kayu jati yang berdiri kokoh di belakang rumahnya, Evie duduk sembari menyesap teh melati hangat. Di pangkuannya, putra pertamanya yang ia beri nama Fajar Ramadan, sebagai pengingat akan cahaya yang datang setelah malam yang paling gelap, sedang tertidur pulas. Wajah bayi itu adalah perpaduan sempurna antara garis tegas ayahnya di tanah Arab dan kelembutan mata ibunya dari tanah Jawa. Evie membelai rambut Fajar dengan penuh kasih. Setahun yang lalu, ia berada di balik teralis besi di Riyadh. Namun sekarang, ia menghirup udara kebebasan yang paling murni. Enduk, ada tamu di depan. Suara Mak Aminah membuyarkan lamunan Evie. Evie menoleh dan tersenyum melihat sosok wanita yang berjalan mendekat. Itu Maria. Setelah kasus internasional itu meledak, Evie menggunakan sebagian uang kompensasinya untuk mengurus izin tinggal Maria di Indonesia. Kini, Maria bekerja sebagai pengelola Yayasan Perlindungan Perempuan yang didirikan Evie di pusat kota Pekalongan. "Bagaimana kabar kantor, Maria?" tanya Evie. "Semuanya lancar. Enam. Hari ini ada 5 orang kawan kita yang baru pulang dari luar negeri dan kita sudah siapkan modal usaha untuk mereka. Mereka tidak perlu lagi mengalami apa yang kita alami dulu," jawab Maria dengan logat Indonesia yang mulai lancar. Maria duduk di samping Evie, menatap Fajar yang tenang. Siapa yang sangka, ya? 10 juragan yang merasa bisa membeli dunia itu kini harus mendekam di balik jeruji besi karena keserakahan mereka sendiri. Evie mengangguk perlahan. Kasus itu memang telah mengubah hukum perlindungan pekerja migran secara global. Nama Evie tercatat dalam sejarah sebagai wanita yang berani mengguncang singgasana emas demi sebuah kebenaran. Meskipun 9 anak lainnya masih berada di bawah pengawasan ketat pemerintah setempat sebagai ahli warisah, Evie memenangkan hak untuk mengunjungi mereka setahun sekali. Bagi Evie, itu adalah kemenangan bertahap yang akan terus ia perjuangkan sampai mereka semua dewasa dan mengetahui siapa ibu mereka yang sebenarnya. "Uang 100 miliar itu memang tidak pernah kuterima utuh," gumam Evie sambil menatap laut. "Tapi melihat bapak bisa berjalan lagi, melihat mak tidak lagi menangis karena utang, dan melihat anak ini ada di pelukanku, aku merasa jauh lebih kaya dari 10 juragan itu gabungkan." Tiba-tiba, bapak Evie keluar dari rumah, mengenakan sarung batik dan peci. Ia tampak jauh lebih segar. Ia menghampiri cucunya dan mencium keningnya. "Terima kasih, Enduk. Kau sudah membawa martabat keluarga ini kembali." Evie meraih tangan bapaknya dan menciumnya takzim. "Ini semua berkat doa bapak dan mak." Saat malam mulai turun, lampu-lampu di desa pesisir itu mulai menyala. Evie melihat ke arah langit. Ia tidak lagi melihat bayangan istana yang menyeramkan atau padang pasir yang membakar. Ia hanya melihat masa depan. Ia tahu, bekas luka operasi di rahimnya dan trauma di hatinya mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Namun, setiap kali ia menatap mata Fajar, ia diingatkan bahwa ia bukan lagi korban. Ia adalah pejuang yang selamat. Ia adalah bukti bahwa tidak ada harga yang bisa dipasang untuk sebuah cinta ibu. Dan tidak ada kekuasaan yang bisa mengalahkan kekuatan sebuah kebenaran yang diperjuangkan dengan nyawa. Di bawah naungan langit Pekalongan yang damai, Evie akhirnya menemukan apa yang selama ini tidak bisa dibeli oleh 10 miliar rupiah sekalipun, ketenangan jiwa.